warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para ustadz-ustadzah di manapun berada, kemudian khusus anak-anakku dari siswa SD Muhammadiyah Menoreh, santriwan santriwati TPQ Nurul Iman yang Pak Guru cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali dalam kajian Ahad pagi program dari SD Muhammadiyah Menoreh untuk mengisi bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan, berbicara tentang saum kita di Ramadan ini, tidak lepas juga dengan satu kata, yaitu sabar. Kata sabar yang mungkin ini sangat ringan sekali kita ucapkan, namun faktanya adalah sangat berat untuk dilaksanakan gitu. Akan tetapi Al-Fakir penting menyampaikan ini sebagai pengingat saja, khususnya bagi Al-Fakir sendiri, bahwa dan umumnya juga kepada pemirsa sekalian, bahwa memang sebegitu penting sabar ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya perintah terhadap kita sebagai manusia, insan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pada ayat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-45 itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Suatu ayat yang memberikan penguatan kepada kita betapa pentingnya sebuah modal kepantasan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin muslim, tentang adanya satu sabar dan juga sholat. Sabar disetarakan dengan sholat, begitu pentingnya sabar ini, sehingga firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya posisi ini mesti menjadi syarat dan modal bagi kita sebagai orang yang beriman, perlu untuk sabar dan juga sholat sebagai salah satu as-sholatu miftahul jannah, kunci surga itu adalah kepemilikan kita menjalankan sholat, menegakkan sholat. Sehingga sabar, sekali lagi, meskipun sebuah kata yang sangat pendek kemudian ringan diucapkan, memang faktanya memang berat, sehingga ini harus senantiasa kita saling mengingatkan. Sehingga Allah di dalam Quran surah Al-Asr, ini anak-anakku sudah hafal semua, wal asri innal insana lafi khusr, betul-betul demi masa bahwa manusia itu betul rugi, tapi ada pengecualiannya, yaitu ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Satu, jelas iman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu mengingatkan, menasihati tentang kesabaran dan barang yang hak, barang yang benar, itu menjadi porsi yang sangat hebat, yang sangat kuat. Sehingga tidak ada salahnya apabila di sini kami sampaikan mengingatkan pentingnya untuk sabar. Lalu setelah kita mengetahui pentingnya sabar bagi kita, yang kedua, ini di tengah-tengah bulan Ramadan seperti ini, saya kira ini sebuah ajang untuk pelatihan yang lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya, untuk kita lebih bersemangat untuk melatih kesabaran ini. Kemudian di sini juga kita perlu membahas, minimal kita sampaikan beberapa hal, sabar di dalam hal apa begitu. Minimal kita sampaikan dalam kesempatan ini 3 hal. Yang pertama adalah sabar ketika menerima ujian, cobaan, dan musibah. Ya, semuanya ini kan ruang lingkupnya adalah musibah atau ujian di sini.
ujian yang kita hadapi, yang diujikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dilakukan dengan kesabaran. Ada dua konsep di sini adalah satu, la tahzan, dua, la taghdab. La tahzan atau jangan bersedih adalah ketika kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah berupa penderitaan, berupa kesedihan, berupa apa nih? Semacam hal-hal yang membuat tidak nyaman, tidak enak atau merasa sedih. Maka kesabaran kita bisa kita aktualisasikan dengan la tahzan. Di dalam surah At-Taubah ayat 40 itu dikatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Ini merupakan satu motivasi buat kita bahwa ya di dalam bersabar menerima ujian, musibah atau hal yang membuat kita menderita itu ditanggapinya dengan wala tahzan, jangan bersedih hati. Kemudian yang kedua, masih dalam ujian juga kita juga sering dicoba oleh suatu permasalahan begitu, mungkin menyakiti kita atau mungkin membuat kita marah. Maka kuncinya adalah la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita agar jangan marah kalau kalian ingin menggapai surga. Walakal jannah, dan surga bagimu kalau kamu menjaga amarah. Begitu indah anjuran dari Rasulullah SAW tentang pentingnya kita jangan sampai marah. Saudaraku, yang kedua adalah bersabar ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Ini juga teori yang sangat mudah dan ringan, tetapi nanti faktanya sangat masih ditanda tanya berat atau tidaknya. Karena apa? Karena ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan keberkahan, mendapatkan nikmat yang banyak, menyenangkan begitu, kita biasanya lupa gitu. Sehingga di dalam At-Takasur itu dikatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Begitu Allah mengecam dan menyindir kepada orang-orang yang telah bermegah-megahan gitu. Bahkan sampai mati pun mau dikubur pun masih bangga dengan kemegahannya dan lupa, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik lalai dari berbakti kepadanya, taat kepadanya, dan biasanya asik dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanggar perintah Allah. Sulit untuk bersabar ketika kalau kita pas sedih itu mungkin kita pas mungkin ada kekurangan, bisa sabar, saya baru nggak punya. Tetapi ketika mendapatkan kebahagiaan kok sabar, ini suatu tantangan yang sangat hebat. Meskipun saya sudah bisa beli motor loh, bisa mobil loh, bisa beli rumah, atau mungkin anak-anak aku dapat ranking 1 kemarin kok cuman rankingnya ranking 10 dan sebagainya, tapi tetap mau sholat, tetap rajin mengaji, tetap jalan, kemudian puasa sunat atau beberapa ibadah lainnya tetap dijalankan. Ini wujud sebuah kesabaran ketika mendapatkan nikmat. Dan yang ketiga yaitu sabar di dalam melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah-perintahnya. Kemudian sabar juga ketika untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ini saya kira juga sebuah teori yang sepertinya mudah, ringan, tetapi sulit juga. Kita harus bersabar. Bahasa Jawanya itu seprono, seprene. Saya dan anak-anakku semua, siswa-siswi SDM Menoreh ini melaksanakan sholat, puasa Ramadan ya tiap tahun ketemu, sholat 5 waktu ya dilaksanakan terus. Ini kalau tidak dilaksanakan dengan sabar, ya mana mungkin kita tercipta keikhlasan. Dibutuhkan kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Demikian juga dengan meninggalkan larangan Allah. Allah itu melarang saya mencuri, Allah melarang saya untuk berbuat kejam terhadap orang lain. Kalau anak-anak ini sering ada bullying, membuli temannya, itu larangan dari Allah. Bersabar, jangan aku melakukan kejahatan, saya tidak amalkan dosa ini. Sehingga diperlukan sekali kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, itulah 3 hal minimal saja. Mungkin banyak sekali para alim, para ulama, para asatidz, para ustadz-ustadzah ini mengetahui beberapa hal lain bentuk kesabaran, tetapi minimal kita 3 sampaikan di dalam
kesempatan kajian Ahad pagi kali ini, dan mudah-mudahan kita berharap menjadi pribadi muslimin muslimat yang diberi kekuatan untuk sabar, karena kesabaran ini bagian dari hal penting bagi kita sebagai modal kepantasan di mana kita memohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mudah-mudahan hadirin sekalian atau pemirsa sekalian senantiasa diberi rahmat, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersabar, karena sabar merupakan kunci kesuksesan keberhasilan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.